Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Misnan, Pak. Asli Lombok. Nah, asli Lombok, cuman sekarang di sini baru, Pak. Baru 10 tahun. Ya, baru 10 tahun. Ya, dari Lombok Barat, Pak, saya. Ya. Ya, itulah Pak, hampir mirip bahasanya dengan Bali. Ya, kebetulan saya kalau berbicara jurusan, saya lulusan UTS, Pak. Ya, Universitas Tengah Sawah. Ya. Iya, gelarnya SAG, Pak. Sarjana alam gaib. Karena begitu ngomong organik berkaitan dengan barang gaib, Pak. Salah satu contoh ketika Bapak ngomong organik tentang bakteri, petani akan acungkan tangan. Pak, rupanya bakteri seperti apa? Gimana kita bisa menjawabnya, Pak? Nah, sehingga kami bilang ke petani, Bapak untuk menjawab gimana rupa bakteri, tumpukan aja jerami di pematang sawah. Jangan disentuh tangan selama 3 bulan, apa yang terjadi? Kata petani, hancur, Pak, jadi tanah. Nah, itulah pekerjaannya bakteri. Orangnya tidak nampak, tapi hasil kerjanya nampak. Nah, makanya petani bilang, Pak, kita sebut aja lah makhluk halus. Selesai oleh petani makhluk halus. Ya. Baik, Pak, sekarang kita akan berbicara organik. Tentunya ke petani. Bapak mau jadi pelopor organik ke petani. Sebelum kita mengarah ke organik, saya mau tanya ke Bapak. Bapak nanti mau ke ini petani. Dan kenapa di Indonesia kok dinamakan petani, Pak? Saya tanya, kenapa di Indonesia dinamakan petani? Karena bukan TNI. Selain itu? Ya. Jadi ini yang perlu kita tanamkan ke petani. Ya. Pengusaha, Pak, ya. Jadi versi kami, kenapa di Indonesia dinamakan petani, sejalan dengan organik. Petani itu pengelola tanah air negara Indonesia. Ya. Pengelola tanah air negara Indonesia. Kalau Bapak bukan pengelola, penjaga, Pak. Ya. Itu, Pak, ya. Nah, sehingga petani bisa disebut tulang punggung bangsa. Karena apa? Kalau petani mogok nyawa satu musim tanam, kelaparan kita, Pak. Ya. Impor dari Vietnam, Pak. Baik, untuk berbicara organik, ada yang tahu organik itu apa sebelumnya, Pak? Apa yang dimaksud dengan organik? Apa yang dimaksud dulu dengan organik? Karena nanti akan ditanya oleh petani. Akan hancur oleh tanah. Akan hancur oleh tanah. Selain itu? Ya, jadi Bapak nanti nyuruh petani bikin kompos, menggunakan kompos ke sawah, petani akan nanya, Pak, manfaat kompos untuk apa? Ini yang perlu, banyak program, Pak, tentang organik nggak jalan. Karena dikasih kompos, petani tidak tahu, tidak dikasih tahu manfaatnya. Jadi manfaat, kalau berbicara organik, kita lebih cenderung belajar tentang bagaimana organisme, Pak. Kaitannya dengan organisme ini berarti hidup, Pak. Bagaimana ini hidup? Ya. Kaitannya organisme tentu ada di tanah. Jadi kehidupan di dalam tanah. Yang salah satunya perlu makan. Saat ini yang diberikan oleh petani, makanan bukan untuk tanah, tetapi makanan untuk tanaman dalam bentuk pupuk kimia. Sehingga cacing sudah jarang di sawah. Kodok, jangkrik sudah habis. Padahal dengan adanya cacing, kodok, jangkrik, itu adalah musik bagi tanaman. Tanaman gak hanya gemuk makan urea, tetapi perlu ada musik, Pak. Nah, musiknya gak perlu nyetelin pop, rock, dangdut, Pak. Kasih aja kodok, jangkrik di sawah. Itu adalah musik. Karena di bawah daun semua jenis tanaman, di bawah daun semua jenis tanaman termasuk padi, ini ada namanya stomata. Ini akan merangsang, membuka dan menutup dengan adanya suara. Suara-suara. Makanya kalau di Sunda disebut kolecer. Tahu kolecer, Pak? Baling-baling. Baling-baling itu adalah untuk mensiasati kodok, jangkrik yang mati oleh pestisida. Yang buat pestisida tahu orang mana, Pak? Monsanto, Syngenta, Bayer. Nah, itu. Yang notabene bukan orang Indonesia. Itu. Ya. Iya.
Itu Pak organik. Jadi yang kita kedepankan di organik ini bukan makanan untuk tanaman, tetapi makanan untuk tanah. Kemudian selain itu perlu air juga kita bertani organik, tapi bukan diberikan berlebihan. Karena petani saat ini melihat tanaman padi itu seperti eceng gondok. Yang direndam air, padi akan bisa hidup. Sehingga sering terjadi berkelahi gara-gara rebut air. Yang ketiga, perlu napas. Begitu berbicara organik, sirkulasi udara. Bagaimana harus ada udara masuk untuk cacing, untuk bakteri. Sawah direndam air, cacing nggak bisa napas. Begitu nggak bisa napas, cacing naik ke permukaan cari udara. Menyelamatkan diri, yang paling dekat dengan petakan sawah itu adalah pematang. Begitu ditanya subur sawah, subur pematang, Pak. Nah, makanya saya bilang ke petani, oke Pak, kalau subur pematang, tanam padi di pematang. Itu. Kamu cari ini cacing di pematang. Jadi ekosistem kita sudah putus. Tahu kunang-kunang, Pak? Tahu? Sering ngelihat kunang-kunang? Tidak ada. Kalau dongeng ke anak kecil, kunang-kunang berasal dari mana, Pak? Kukunya orang mati. Kenapa? Dari kukunya orang mati karena keluarnya dari kuburan. Kuburan itu daerah steril, Pak. Pernah ngelihat orang nabur urea ke kuburan, Pak? Atau nyemprot pestisida ke kuburan? Tidak pernah. Ketika steril, kunang-kunang akan muncul. Nah, di sini malam hari ada kunang-kunang, tapi mohon maaf, dulunya bukan bekas kuburan. Ya, itu Pak. Jadi ketika ekosistem sudah jalan, kunang-kunang akan muncul. Kalau Bapak pingin anak Bapak ngelihat kunang-kunang, gampang triknya. Suruh aja jongkok 2 menit berdiri. Wow, banyak Pak. Berkunang-kunang ya. Ya, seperti itu. Jadi banyak, nggak cukup hanya sebentar kalau kita berbicara organik. Kalau masalah teknis organik belakangan, yang penting kata Bapak tadi merubah mindset. Jadi jangan identikan organik ini harus produksi, tidak, perbaikan tanah dulu. Kalau tanah sudah bagus, kata Kus Plus tongkat kayu jadi tanaman, Pak. Jadi tongkat batu, Pak, sekarang. Itu. Ya. Lautannya kolam susu. Iya. Impor garam, Pak. Impor garam, Pak ya. Itu. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana peran dan fungsi kompos. Jadi kompos ini sebagian besar untuk tanah, Pak, untuk menggemburkan tanah. Kalau tanah kita sudah gembur, akar mampu leluasa untuk bergerak, produksi padi akan meningkat. Sekarang kita berbicara ketahanan pangan yang notabene-nya harus didukung dengan swasembada. Begitu swasembada berarti yang harus dinaikkan adalah produksi. Begitu ditanya, untuk mengawali produksi ini ada beberapa item yang perlu diperhatikan. Yang pertama, metode kita nanam. Jelas nggak metode kita nanam saat ini di petani? Berapa macam metode yang itu dilakukan oleh petani. Yang itu memang sebuah pilihan kata petani, tapi belum tentu bisa jadi solusi, Pak. Yang kedua, pupuk berimbang. Yang dikatakan pupuk berimbang sekarang beredar di petani penggunaan NPK, urea, TSP, KCL. Tapi nggak pernah berimbang antara pupuk untuk tanah dengan tanaman. Kemudian pengendalian OPT-nya, Pak. Hamanya. Nggak ada cara lain kata petani kecuali menggunakan pestisida. Padahal kami ajak petani bagaimana? Bukan berbicara pestisida yang dahsyat, Pak. Mempelajari sifat dan karakteristik hama. Kalau sifatnya sudah ketahuan, mudah meramu obatnya. Contoh tikus. Jangan salahkan tikus datang ke sawah. Ya, tikus itu binatang pengerat. Nanti kita dongeng tikus kalau Bapak sudah ngantuk. Tapi kalau belum ngantuk nggak keluar dongeng tikus. Ya, itu jadi bagaimana penerapan metode yang benar, pupuk berimbang, kemudian pengendalian OPT. Indonesia termasuk negara agraris dan petaninya sudah dinobatkan menjadi petani paling sakti di dunia. Kenapa, Pak? Orang luar negeri tahu yang disemprot racun, yang kelihatan mata doang, Pak, pakai kacamata, semua helm segala macam nyemprot. Di kita, karena sakti, nggak pakai masker, lengan pendek, nyemprot sambil ngerokok. Begitu selesai nyemprot, mual-mual. Kenapa, Pak? Belum sarapan, nyender di pematang lewat. Nggak pernah diekspos, Pak. Takut sawah dimakan tikus, pageri dengan listrik, Pak. Begitu lupa matiin, sebelum tikus kena yang punya sawah dulu kena. Hebat, Pak. Ya. Baik, Pak. Kita lanjut. Sekarang manfaat menggunakan kompos.
ini gerbang menuju organik, perbaikan sifat fisik tanah. Kita akan mengawali dengan uji daya kapiler. Ini kita mendatangkan alat dari Prancis, Pak. Mereknya Danone. Danone itu Aqua, Pak, Prancis. Ya. Ini alatnya, ini simulasi sepetak sawah yang menggunakan bahan organik. Ya. Kemudian ini anggap simulasi sepetak sawah yang tidak menggunakan bahan organik. Nah, bahan organik itu bisa kompos, bisa kohe, Pak. Ya, jadi globalnya itu disebut bahan organik, bisa kompos, bisa kohe, kotoran hewan. Nah, ini dilubangi, Pak. Dilubangi, mudah sekali bikinnya. Ya, dilubangi dengan alat pemanas. Ya. Nah, ini adalah uji daya kapiler. Kenapa pentingnya daya kapiler? Ini untuk menjawab lahan-lahan petani ketika musim kemarau suka belah-belah. Retak-retak. Nah, ini. Nah, itu, Pak. Ini jawabannya. Kita mustahil bisa mendapatkan produksi tinggi atau ketahanan pangan kalau sawah kita masih belah-belah. Tetap aja 3 ton, Pak. Sehingga muncul varietas baru keluaran pemerintah. Varietas beras baru. Tahu, Pak? Varietas beras Raskin. Ya. Ya. Nah, nanti ke depannya bukan Raskin, Pak, beras sehat. Nah, apalagi didukung dengan Bapak dari TNI. Wah. Iya, semalam begitu Bapak nyampe, mana Bapak TNI-nya? Saya bilang, begitu tadi, wah serem-serem. Saya bilang, ini yang saya temuin semalam, saya bilang. Hebat banget, Pak, iya. Ya, kemudian ini adalah uji daya kemampuan menyimpan air, Pak. Alatnya sama, kita bolong juga. Ini yang lebih gede. Mudah alat ini, saya bilang ke petani, tinggal naik bus yang jurusan Bogor, Kampung Rambutan, lihat bahwa tempat duduk banyak berserakan, Pak. Ya. Jadi ini ilustrasi sepetak sawah yang tidak menggunakan kompos. Ini sawah, tanah yang sama kita campur dengan kompos. Jadi petani akan nyata bisa langsung melihat peran dan fungsi kompos. Kalau kita cerita, masuk kanan, keluar kiri. Tidur, Pak izin bentar, kata petani. Mau ke kamar mandi, hilang, nggak balik lagi. Nah itu, Pak. Ya. Nah, kemudian kenapa perlunya kemampuan menyimpan air? Ini penting sekali untuk mengatasi petani, merubah filosofi petani bahwa padi itu adalah tanaman air. Padahal hanya perlu air. Cuman kalau kita ngomong tanpa bukti ini, udah nggak akan benar, Pak. Ya. Jadi nanti bagaimana sawah kita kering, tetapi petani akan nyenyak tidurnya. Karena sudah percaya kekuatan bahan organik. Jadi bahan organik atau kompos nanti jangan dilihat kandungan NPK-nya. Tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kapilernya, bagaimana mampu menyimpan air. Yang terakhir adalah aerasi atau sirkulasi udara. Ini tanah sawah saja. Kemudian ini tanah sawah yang dicampur dengan bahan organik, Pak. Sama bolong-bolong juga, Pak. Nah, baik, kita lakukan sekarang uji ini. Nah, ini yang dibilang tadi oleh Pak Nendi, 2 semester di universitas. Kalau di universitas disuruh ambil tanah, ambil nampan seperti ini, masukin tanah ke nampan, diremas. Oh, ini kerasa pasir, debu, lihat. Kalau petani nggak efektif, Pak. Begitu disuruh ngeremas, Pak, pasir semua, kata petani. Kenapa? Tangan udah keras, jadi kerasa pasir. Ya, baik, Pak. Sekarang kita akan masukkan air di sini. Di mangkok ini, ada yang mau maju, Pak, sambil mungkin dipoto? Ya. Kalau ngomong dipoto, pasti langsung maju, Pak. Pak, tumpahkan ke sini aja, Pak. Ini ke sini, Pak. Ya, ini ke sini, Pak. Nah. Tumpahkan ke mangkok. 1, 2, 3, Pak. Hingga tetes terakhir, jangan ragu-ragu. Nah, tenang, Bapak-bapak akan kebagian. Kalau yang kebagian SRI, Pak. Sabar, ridho, ikhlas. Nah. Baik, Pak, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya, ini tanah biasa, tanah sawah yang puluhan tahun dan tiap waktu menggunakan pupuk kimia, NPK, dan pestisida sintetis. Kemudian tanah yang sama kita akan kasih dengan bahan organik. Karena nanti di petani akan muncul pertanyaan, Pak, perlu berapa musim untuk langsung bisa organik? Ini jawabannya, Pak. Ya. Jadi nanti bagaimana pergerakan air.
resapan air dari bawah ke atas, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Dengan adanya bolongan kan kelihatan, Pak. Kalau nggak dibolongin dijamin sampai bulan depan nggak akan naik airnya, Pak. Ya. Wah, itu, Pak. Ya. Sampai monyet pakai batu ali juga katanya, Pak, kan tadi, ya. Baik, Pak. Ya, jadi ini simulasi sepetak sawah yang tidak menggunakan kompos, ini yang menggunakan kompos. Nah, ini air ini kalau kita musim hujan seperti saat ini, kita buat lubang di tengah sawah akan ketemu air bawah tanah. Ini ilustrasi air bawah tanah, Pak. Tapi begitu musim kemarau, kita buat lubang di tengah sawah sampai sedalam 1 meter, nggak ada air. Begitu nggak ada air, indikator di atas belah-belah. Yang jadi pertanyaan bagi petani, kemana perginya air itu sehingga sawah kita belah-belah. Nah, sekarang pertanyaannya kemana pergi airnya, Pak? Apakah ke bawah, ke pinggir, atau ke atas? Kalau melihat seperti ini berarti naik ke atas atau menguap. Ya. Berarti kalau menguap naik airnya sampai di sini basah, kemudian akan ke atas. Itu sama dengan membuang air. Yang diinginkan oleh petani, airnya yang disimpan di bawah tidak basah sampai permukaan. Kira-kira kalau air naik dari bawah ke atas, ini lewat apa, Pak? Pori-pori. Pori-pori tanah. Yang jadi pertanyaan saya, banyak pori atau sedikit pori yang membuat air dari bawah cepat naik, Pak? Ya? Banyak pori. Berarti kalau banyak pori, air dari bawah ke atas cepat naik. Kalau banyak pori, tanah kita padat atau gembur, Pak? Gembur. Berarti dengan banyak pori, tanah kita gembur, air akan cepat naik ke atas. Berarti kalau cepat naik ke atas, cepat juga sampai permukaan. Membuang air. Jadi kalau gitu, kalau sedikit pori padat atau gembur, Pak? Padat. Baik, kita lihat ilustrasi sedikit, Pak. Anggap ini adalah sumur. Ya, sumur kalau kita naikkan airnya ditimba pegel, Pak. Sekarang keluar mesin air. Mesin juga harus dengan bantuan pipa, Pak, paralon. Paralon, anggap spidol ini adalah paralon bawah. Sini mesinnya. Paralon itu kira-kira hanya punya 1 lubang di ujungnya atau banyak di pinggirnya? Hanya 1 di ujung. Begitu 1 di ujung, kita hidupin mesinnya, kencang tidak airnya naik? Kencang, dengan 1 lubang. Nah, sekarang lubang yang 1 airnya kencang, diperbanyak lubangnya di pinggir. Naik tidak airnya? Tidak naik. Berarti yang membuat air naik, banyak pori, sedikit pori, Pak? Sedikit pori. Kalau sedikit pori, tanah padat atau gembur? Padat. Yang selama ini belah-belah adalah tanah yang padat karena tidak ada pori-pori. Untuk membuka pori tidak bisa urea, TSP, KCl, tetap bahan organik. Itu, Pak. Sekarang urea ada yang palsu, NPK palsu. Pernah nggak ngedengar kotoran sapi palsu, Pak? Tidak. Nah itu, jadi menghindari yang palsu. Nah, nggak ada kotoran sapi yang palsu, Pak. Nah, kemudian di sini air naik ke atas, Pak. Ya, begitu air naik ke atas, ya seperti ini. Apakah hanya air saja yang naik ke atas? Mungkin Bapak kalau melihat di sawah tergenang, suka ada yang seperti warnanya seperti kalau minyak ditumpahin di air, Pak. Suka ada seperti merah. Ya, itu kira-kira apa itu, Pak? Ya, itu adalah zat besi. Ya, zat besi. Zat besi ini makanan untuk tanaman. Cuman diambilnya hanya sedikit. Maaf, contoh kita, Pak. Begitu makan perlu nasi kan 1 piring. Perlu setiap hari wajib ada garam, Pak. Apakah begitu makan nasi 1 piring, garam 1 piring, Pak? Tidak. Ya, nasi 1 piring, garam seujung sendok, Pak. Enak makan. Tapi sekarang dibalik, garamnya 1 piring, nasinya seujung sendok. Yang terjadi, Pak? Nah, itu banyak padi kita setruk, cuman petani tidak tahu itu padi lagi ngomong. Jadi keracunan logam berat. Kenapa? Air naik ke atas, Pak. Air naik ke atas, logam berat pun naik. Tes, Pak. Tes. Oh, perlu deket, Pak. Ya. Nah, suara saya udah kencang, Pak. Biasa neriakin burung di sawah, Pak. Itu, Pak.
Jadi banyak kelebihan menggunakan kompos. Ya. Begitu air naik, logam berat ikut naik. Sehingga tanaman begitu kurang pupuk, kurang NPK, logam berat yang diserap. Daun tanaman berdampak. Produksi nggak bakalan bagus. Yang ada daun hijau, buahnya kosong semua. Itu. Nah, tetapi setelah dikasih bahan organik, bagaimana air akan cepat juga naik ke atas tetapi tidak sampai permukaan. Bahan organik ini seperti busa, Pak. Begitu dilepas di air, dia cepat nyedot air. Tetapi kalau sudah titik jenuh, dia akan berhenti. Di ini manfaat menggunakan kompos, membuka pori-pori tanah. Kalau tanah sudah banyak pori, itu yang disebut tanah kita gembur. Kalau tanah gembur, apapun pupuknya, produksi. Tinggal tanah yang kontrak ke kita. Pak, mau berapa ton, kata tanah. Kalau sekarang kita yang kontrak dengan tanah. Ya. Baik, selanjutnya adalah uji kemampuan menyimpan air. Nah, kita singkat saja, Pak. Dapat instruksi barusan harus singkat. Kalau bisa 5 menit. Ya. Sekarang, Pak, ini tetap tadi bolong, Pak ya. Sekarang ada yang mau maju, Pak, 2 orang. Ya. Dipoto loh, Pak. Ya, satu lagi, Pak. Ini sambil dipegang, Pak, takut tumpah. Ya. Ya. Yang diganggu tadi malam, yang diganggu. Boleh, Pak. Ya. Baik, Pak, langsung, Pak. 1, 2, 3. Ya, lomba siapa menang. Nanti bisa dilihat, Pak, pergerakan air mana yang paling duluan menetes. Yang netes duluan sini. Baik, silakan duduk kembali, Pak. Terima kasih. Jadi bagaimana pentingnya bahan organik membuka pori, air dari bawah lambat ke atas, air dari atas kita lihat. Apakah akan lambat atau cepat? Akan cepat. Ya, ini dengan gravitasi. Kita lihat mana yang paling duluan untuk menetes. Nah, yang kita tumpahkan tadi 500, apakah yang turun 500 atau setengahnya? Ya. Ini dengan sudah menetes, Pak. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Sehingga tidak menimbulkan genangan di sawah walaupun hujan besar. Ya, atau irigasi berlebih, banjirnya sebentar. Ya, makanya Jakarta kalau pingin nggak banjir, taburin kompos, Pak. Jalan tol lubah jadi kompos, Pak. Ya. Dulu yang nyeting Jakarta itu nggak pengalaman, Pak. Jakarta itu cocoknya jadi sawah, Pak. Kan mudah ngirigasikan dari Bogor, kan, Pak? Itu. Iya. Makanya kan sekarang ada program biopori, Pak. Buat lobang, dikasih sampah-sampah. Cuman volume debit air sekian ribu liter, hanya bioporinya hanya 2. Nggak muat nampung, Pak. Tulisannya ke sini. Masukkan ke sini. Praktek di satuan itu. Ya, nanti ada videonya, Pak. Oh, videonya. Iya. Ada videonya, Pak. Ya, ini menandakan bahwa dengan bahan organik terbukanya pori-pori tanah. Ya, terbukanya pori-pori tanah untuk akar tanaman leluasa. Ya, kemudian bahan organik ini juga bukan hanya untuk tanah, untuk makanan cacing dan mikroorganisme atau bakteri. Cacing ini, Pak, makhluk paling mulia. 24 jam kerja nggak pernah minta honor. Ya, jangan dibunuh, Pak. Kalau banyak banyak cacing di sawah, Pak, itu kita tidak perlu khawatir naburkan pupuk SP36 yang ada di toko. Karena kotoran cacing itu mengandung SP36 alami. Itu udah lengkap disiapkan oleh alam, Pak. Iya, jadi seperti itu, Pak. Nah, ini beda dengan ini, sawah ini yang tergenang seperti ini, Pak. Petani kita nyenyak tidurnya kalau melihat sawahnya terendam air. Ya, begitu petani ngelihat seperti ini, wah, nyenyak tidurnya. Dan ini nggak akan berkelahi gara-gara rebut air petani kita, nyenyak tidur.
Sekarang kan sensitif masalah air, Pak. Begitu sawah petani kering, jam 2 malam keluar bawa golok. Begitu air nggak dapat, saling bacok di sawah, Pak. Karena menganggap padi itu eceng gondok yang hanya bisa hidup kalau direndam air. Padahal hanya perlu air. Seperti itu. Ini tanah kita padat. Padatnya tanah kita bukan hanya dari penggunaan pupuk kimia. Terus-menerus digenang seperti ini, air punya berat, Pak. Sehingga menekan tanah jadi tambah ke bawah, Pak. Akar berada di sini. Begitu digenang, apakah tidak busuk akar tanaman? Busuk. Tanaman makan 85% lewat akar. Ketika akar busuk, nggak bakalan benar produksinya. Ya, seperti itu. Kemudian petani tabur urea, Pak. Wah, nggak usah pakai ini, Pak ya. Nah, kita matiin aja, Pak. Kemudian jelas kan, Pak? Suara saya kenceng? Ya. Nah, petani sekarang tabur urea, Pak. Urea itu harus sepaket dengan air. Karena kalau tabur urea nggak ada air, percuma. Sehingga petani menggenang sawah tabur urea. Nah, kondisi musim habis ditabur urea, air yang campur urea menggenang. Lambat turun ke daerah akar. Ada panas, menguap. Jadi gas metan. Indonesia dapat juara ketiga. Penyumbang emisi gas rumah kaca. Hasil akhir daripada urea, CONH2 2 kali itu CH4. Pak. Menguap. Dari Sabang sampai Merauke petani tabur urea, menguap metannya. Belum lagi dari pesta bakar jerami sehabis panen. Melebihi kebakaran hutan gambut, Pak. Jerami sekarang petani panen padi 5 ton. Jeraminya 2 kali lipat, Pak. 10 ton. 10 ton dibakar sama 5 ton dibawa pulang. Diganti, disuruh ganti dengan 300 kg urea. Sebanding tidak, Pak? Tidak sebanding 15 ton dengan 300 kilo. Tapi kalau 10 ton jerami dibikin kompos, dapat 7 ton kompos. Tidak perlu beli. Hanya dari jerami saja. Nggak perlu cari yang lain, cukup dari jerami saja. Nggak perlu harus ada kotoran ternak. Buat kompos kalau ada boleh, kalau nggak ada, nggak usah. Pak, yang paling bagus kotoran kelelawar, kata petani, kalau ada. Yang paling bagus, Pak, kotoran kambing, kalau ada. Saya bilang yang paling bagus adalah kotoran onta, saya bilang, Pak. Nah, jauh di Arab, Pak. Apa bedanya jauh di Arab dengan nggak punya? Ya. Nah ini, Pak. Kemudian begitu petani mupuk, air menggenang seperti ini, urea larut dengan air, kondisi bukan panas, hujan datang. Hanyut terbawa air. Sehingga yang terjadi hari ini mupuk, 2 hari kemudian hijau daunnya bagus, 2 minggu kuning. Begitu kuning, antem lagi dengan urea. Itu, Pak. Nah, kemudian ini yang cara organik, bagaimana bertani itu nanti kering seperti ini. Penggunaan air intermittent. Kita lihat, begitu kering seperti ini, begitu diremas banyak air. Ini yang diperlukan oleh padi, semua jenis tanaman diperlukan juga oleh cacing dan mikroorganisme. Kalau sudah tanah kita seperti ini, tinggal tanah yang akan kontrak, Pak, mau berapa ton. Kami udah biasa, petani nelpon, Pak, terima kasih. Alhamdulillah sekarang dapat panen real 13,5. Oh biasa, Pak, saya bilang. Loh, yang luar biasa berapa, Pak? 3 ton. Itu di luar dari kebiasaan kita, Pak. Ya, kalau 3 ton luar dari biasa, Pak. Ya. Ya, kita nggak usah muluk-muluk, Pak, 8 ton saja. Kalau untuk mencapai swasembada lebih, Pak. Nah, tadi yang kita tumpahkan 500, yang turun sekian, Pak. Tadi penuh ini, Pak, yang ditumpahkan, yang turun sekian. Sisanya disimpan di dalam tanah. Warna air yang kita tumpahkan bening, sekarang berubah jadi coklat. Ini ada kandungan nutrisi untuk tanaman, Pak. Nah, nutrisinya untuk tanaman sedikit dikompos, betul, tapi pengaruhnya yang besar. Itu, Pak. Ya. Ini nanti bercerita tentang organik, manfaatnya ini untuk kesuburan tanah. Kalau untuk tanaman baru ke pupuk cair, Pak, nanti. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah aerasi, Pak, sirkulasi udara.
sirkulasi udara. Ini kita harus kasih tiup dengan balon, Pak, indikator. Ini juga sama bolong-bolong, kita kasih tekanan dengan balon. Nanti indikatornya keluar gelembung, Pak. Ya. Nah, di sini kita menggunakan balon ungu dengan balon merah, jangan menggunakan balon hijau, Pak. Karena udah diperingatin meletus balon hijau, Pak. Nah, cukup, Pak. Ya, ini tanah sawah saja. Ya, cukup, Pak. Nah, kita lihat ini tidak ada gelembung. Ya, kita lihat yang menggunakan kompos, Pak. Ya, kita lihat yang menggunakan kompos. Langsung mengeluarkan gelembung. Iya. Jadi ini yang dengan oksigennya, sirkulasi udaranya lancar di dalam tanah, cacing akan bertambah banyak. Bakteri akan hidup. Jadi banyak cacing, banyak makanan. Ya. Seperti itu, Pak. Ini yang disebut tanah kita lagi sakit, tidak ada gelembung, Pak. Lagi asma. Kalau seperti ini kita berbicara ketahanan pangan, nggak akan mungkin bisa dicapai, Pak. Ya. Ini, Pak. Kalau ini tanah seperti ini kita ngomong, kita harus waspada sampai kapanpun. Nah, sampai monyet udah lebaran 3 kali nggak akan kecapai, Pak. Ya. Tapi kalau seperti ini tanah kita, ya, pupuk apapun walaupun buatan kita sendiri akan bagus, Pak. Mari kita menyehatkan tanah. Luar biasa. Tapi ingat, Pak, kita berorganik siap-siap disebut orang gila. Berorganik siap-siap disebut orang gila. Kenapa? Kami sudah pengalaman disebut orang gila. Orang nanam banyak, kita nanam satu. Oh, orang gila, Pak. Saat banyak aja habis sama keong, apalagi satu. Gila Bapak ini, orang mupuk pakai pupuk buatan toko, ini cari buah-buahan yang huruf terakhirnya K untuk bikin pupuk. Apa, Pak, yang huruf terakhirnya K? Pisang busuk, pepaya busuk. Disebut gila, Pak. Dari Sabang sampai Merauke saya pergi disebut gila. Akhirnya saya punya nyanyian. Kita orang gila kita. Kalau tidak gila bukan orang kita. Akhirnya nyamperin satu, ikut nyanyi orang gila tadi. 2, datang 2, ikut nyanyi gila tadi. Sampai alhamdulillah dari Kemenhan ya, Pak, datang juga. Karena gila. Iya, ya itu, Pak. Karena gila ini gerakan inisiatif lestarikan alam. Bukan gila yang tidak pakai baju, Pak, ya. Nah, ini bukti nyata, Pak. Ya, kalau tanah kita sudah sehat, gembur, subur, pupuk apapun, produksi mau berapa, hayu. Itu, Pak. Ya, tanaman yang minta kontrak, bukan kita. Ya, kalau hanya untuk mendapatkan 8 ton itu saya rasa bukan sesuatu pekerjaan yang harus menurunkan. Kalau orang bilang kapeleri tank baja, ini kalau untuk mendapatkan 8 ton, kita fokus saja di anakan padi, nanam satu jadi 40, 8 ton di tangan. 1 hektar 8 ton, boleh, Pak? Setelah tanah menjadi organik, kan meningkat. Apalagi kalau dengan ditambah pupuk lagi. Boleh nggak? Itu, Pak. Ditambah pupuk urea, Pak. Itu yang disebut dengan semi organik. Ini boleh. Seperti yang di Deptan menyebutnya segan, SRI semi organik, itu pilihan, Pak. Kalau tujuannya memperbaiki tanah juga tanaman dengan dikasih tanahnya dikasih kompos, tanamannya dikasih urea, itu pilihan, silahkan, Pak. Nggak akan ditangkap Satpol PP, saya bilang ke petani. Boleh, Pak, itu segan, Pak. Itu bagus. Ini yang lepas kontrol di kita, Pak.
petani kalau berani nabur kompos dan kasih urea, ureanya akan berkurang sebenarnya. Produksinya akan naik, cuman harganya, harga berasnya tidak seperti harga beras organik, Pak. Karena di pasaran tidak ada namanya beras semi organik. Organik atau anorganik. Itu boleh, Pak, pilihan. Banyak kalau semi, untuk mendapatkan 8 ton itu terendah lah, Pak. 8 ton itu terendah kalau dengan semi. Ya. Kita dengan organik full saja, kita sudah menguasai ininya, di lapangannya. Sehingga ini yang penting, Pak. Kasih kompos. Tadi ada yang nanya, Pak, gimana kalau lahan gambut? Nah, saya dengar, lahan gambut itu adalah lahan yang kelebihan kompos, Pak. Lahan yang kelebihan kompos, ibarat Bapak isi kompos di karung, tanam padi, nggak akan tumbuh. Karena nggak ada media tanahnya. Kemudian lahan gambut itu adalah lahan yang ratusan tahun direndam air, busuk. Begitu busuk, di dalamnya yang bekerja adalah bakteri anaerob disebutnya. Asam. Makanya solusinya adalah kasih dekomposer dalam bentuk mol tadi, Pak. Kemudian kasih sedikit media tanah untuk mengikat akar. Produksi bisa naik. Itu, Pak. Ya. Tanah lagi, Pak, ya? Ya? Harus pakai tanah. Tanah, Pak. Kalau tanahnya di sekitar situ gambut juga gimana, Pak? Nah, ini, Pak. Jadi nanti beli kita ini, kalau enggak pakai tanah, kita akali dengan parit, Pak. Kan biasa yang atas sudah seperti tanah, Pak. Kita keringkan, Pak. Kita genjot dengan pupuk cair atau mol. Yang buatan sendiri yang berfungsi sebagai dekomposer juga nutrisi untuk tanaman. Nah, yang sering kita anjurkan mol dari keong, itu, mol dari nasi. Ya, jadi kalau lahan gambut yang turun adalah praktisi, selesai, Pak. Tapi kalau yang turun adalah ahli meja, nggak tahu, Pak. Itu. Ahli hisab keren, Pak, kebakaran. Itu. Kalau kita ini kan untuk sawah, Pak, ya? Iya. Sawah. Kalau itu tanah di luar sawah, tanah kebun, tanah apa, apakah seperti ini juga? Terus kemudian bagaimana formulasinya? Itunya tanahnya 1 hektar atau 1 lubang berapa? Baik. Baik, Pak. Jadi ini semua globalnya bukan hanya untuk padi, Pak. Bapak mau nanam tomat, cabai, timun, dan segala macam, perlakukan komposnya seperti ini. Harus dikasih. Justru kalau tanam cabai, tomat nggak dikasih kompos, yang keluar adalah ada yang disebut domi mildew, karat daun. Kemudian yang disebut dengan layu fusarium atau layu bakteri. Pagi seger, siang layu, sore seger, 3 hari kemudian 1 hektar habis, Pak. Kalau penyakit tidak ada pilihan lain kecuali tanah. Beda dengan hama. Itu, Pak. Harus dari tanah dulu. Untuk dosisnya kompos ini saka, Pak. Dosis kompos itu berapa ton per hektar saka? Sakarepnya. Lebih banyak, lebih bagus, Pak. Anjuran kita 1 meter persegi 1 kilo. Kalau berbicara 10.000 meter persegi 10 ton, Pak. Orang Jepang kenapa bagus? Dia menggunakan 4 kilo per meter persegi. Kalau kali 10.000 meter persegi 40 ton. Makanya dia ketawa ngelihat kita hanya 7 ton, Pak. Jepang kan bahan baku kurang, di kita yang melimpah ruah hanya 7 ton, ketawa mereka. Itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak? Pak, melanjutkan, Pak, ya. Kalau kita punya lahan umpamanya 1 hektar lah umpamanya. Kan kita tanam tapi bukan ini pohon buah umpamanya. Iya. Apakah hanya di sekitar lubang yang akan kita tanami saja dikasihkan kompos itu? Nah, kalau kita hanya tanami yang di sekitar lubang itu saja, berarti kan sekitarnya enggak itu, Pak. Sedangkan Betul. jarak antara pohon buah itu mungkin kita anggaplah 5 atau 6 meter gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Lebih bagusnya ditebar semua. Karena kalau Bapak tanaman buah ditaruh di situ, akar itu manja. Udah ada di situ nggak akan berkembang. Tapi kalau makin lebar, akar itu akan mencari. Terus sehingga pertumbuhannya semakin bagus. Ya, kecuali yang dicor, yang ditabu lampot, itu beda, Pak. Kalau yang di lapangan atau di lahan, tabur saja, Pak. Atau di lahan nggak mau bikin kompos, rumput-rumputnya masukin ke situ. Kasih semprot pupuk organik cair yang bersifat sebagai dekomposer, nanti akan hancur sendiri. Di situ. Ini boleh, Pak. Ya. Sekarang kalau mau menyuburkan tanah yang kita pot di polybag, itu
Berapa tahun sekali ganti? Nah, untuk di pot atau polybag, jadi setelah masuk tanah dengan kompos, usahakan dikasih lagi per 3 bulan atau 2 bulan sekali kasih. 2-3 genggam komposnya Pak. Aduk-aduk, kemudian pupuk cairnya kasih boleh 5 hari sekali, 7 hari sekali atau 10 hari sekali. Ya. Jadi untuk medianya itu akan ini Pak, akan terus habis nanti komposnya, begitu dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan kasih lagi 2-3 genggam atau 1 kilo. Itu pertumbuhannya akan tetap buah itu. Ya. Seperti itu Pak. Mungkin ada lagi Pak? Kalau tidak ada kira-kira sudah ini Pak? Nah, ya jadi ini yang disebut tanah kita sakit, makanya belajarlah tanah kita sakit. Ini kondisinya Pak. Tidak bisa keluar udara, mustahil cacing bisa hidup. Kalau cacing nggak bisa hidup, padat yang terjadi. Udara tidak bisa masuk Pak. Ini ekologi tanah Pak, gerbang menuju organik. Kenapa disebut ekologi? Ekologi tanah atau rumah tangga tanah. Ibarat kita rumah yang bagus tentu yang memiliki ruang-ruang Pak. Kalau rumah hanya 1 kamar kan gudang disebutnya Pak. Ya. Rumah yang bagus selain memiliki ruang, ada makanan. Penghuni rumah akan betah di dalam rumah. Rumahnya bagus, ruangnya bagus, makanan banyak, tapi jangan kasih jendela. Pengap keluar. Sehingga ruangannya bagus, makanan ada, jendelanya pun ada. Enak di rumah Pak. Ya, cacing pun akan betah, akar tanaman semakin bagus Pak.